sehingga dinamikanya juga tinggi. Nias Barat, pokoknya semua, pokoknya ada 5 gitu ya. Sebelum pindah ke BNKP Jakarta, bagaimana Bapak melihat gereja BNKP Jakarta khususnya? Kalau di BNKP, sebenarnya BNKP Jakarta itu salah satu ikon BNKP dan perlu dibanggakan lah. Alasannya apa? Iya, pertama dulu ada di pusat ibu kota. Kemudian dari sumber daya manusianya, SDM-nya sudah bagus lah. Nah, itu sangat berpengaruh dalam proses pelayanan SDM ini. Nah, kemudian BNKP Jakarta ini seperti miniaturnya Kepulauan Nias itu. Dari berbagai penjuru kan ada di Jakarta ini. Dari latar belakang perbedaan kampung ada di Jakarta semua ini. Jadi ini miniaturnya Kepulauan Nias sebenarnya ini. Sehingga dinamikanya juga tinggi. Nias Barat, pokoknya semua, pokoknya ada 5 gitu ya. Itu ada 4 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota itu ada di Jakarta ini. Jadi kalau ditanya itu ya udah miniaturnya Kepulauan Nias ada di sini dengan berbagai latar belakang pemikiran, sumber daya yang ada yang berbeda. Nah, itu. Jadi itu dinamikanya itu tinggi. Nah, itu. Oke, itu kan tadi sebelum Bapak ditempatkan. Nah, gimana nih Pak? Ya. Kesan Bapak pendeta setelah gabung di Gereja BNKP Jakarta? Ya, karena sudah ada asumsi sebelumnya sebenarnya tidak begitu sulit untuk memahami konteksnya. Karena kita baca teks dulu sebelumnya, kita cari informasi, dan juga selama sebagai pendeta BNKP sebelum pindah di sini kan kita bertemu dengan mantan-mantan pendeta dari sini, bertemu dengan mantan pendeta Jakarta, Bapak Argia, mantan Evorus, kemudian Bapak Pendeta Beba Mati Zega sama Beni, mantan Bendahara Umum BNKP Bendung, kemudian Bapak Pendeta TS Daily. Jadi kita bertemu itu, kemudian terakhir ini Pak MS kan yang serah terima kami kan. Artinya dari segi teks kita sudah bisa banyak dapat informasi, dan ketika sampai karena sudah dibekali dengan teks, begitu ketemu dengan konteks, oh iya ya begini ya, pas seperti itu. Nah, jadi ya mungkin yang penting ke depan bagaimana supaya ini solid ini. Ya, bukan hanya soliditasnya juga penting. Ya, itu. Ya, sehingga dinamika sekali lah, sangat berdinamika di Jakarta. Nah. Oke Pak, di BNKP Jakarta Bapak udah berapa tahun ya? 2 tahun. Ini sudah jalan tahun ketiga dulu. Tahun ketiga. Ini baru kemarin baru kemarin rasanya. Iya kan? Ini tanggal 6 April tanggal 8 April 2021, 3 tahun saya di sini. Nggak terasa ya. Tinggal 2 tahun lagi dong. 2 tahun lagi, kalau ikuti periode ya 2 tahun lagi. Udah goodbye lagi gitu ya. Oke, berarti udah jalan 3 tahun. Pak Pendeta udah banyak melihat lah ya, udah banyak melihat di Gereja BNKP Jakarta. Apa yang perlu dibenahi, Pak? Nah, sebenarnya sangat banyak potensi di sini. Dari sumber daya manusianya, sumber dananya, relasinya, sudah banyak. Yang penting di sini bisa duduk bersama dulu, karena kita dari berbagai latar belakang tadi, dari berbagai wilayah tadi, sehingga dinamikanya itu sangat gimana, speednya sedikit tinggi ya, warnanya banyak banget. Nah, jadi seharusnya kita duduk bersama. Apa yang menjadi skala prioritas kita lakukan? Karena tidak semua dari keinginan kita ini bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Nah, oleh karena itu duduk bersama, kita buat skala prioritas, apa yang menjadi skala prioritas, sehingga semua keinginan nanti itu bisa terakomodir walaupun sistem bertahap dia. Kita lihat mana yang skala prioritasnya. Kalau itu bisa terjadi, kekuatan jemaat BNKP Jakarta ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi selama ini itu sudah terjadi nggak sih Pak? Masih dalam perjuangan. Masih dalam perjuangan. Artinya butuh
butuh waktu untuk perjuangan terus. Gitu ya. Kalau sudah terjadi ada kebersamaan, ya. Tapi perlu diperjuangkan dia terus menerus ya, sehingga menemukan titik itu, dan setelah menemukan titik itu dipelihara supaya dia bertumbuh dan sungguh-sungguh BNKB Jakarta menjadi berkat. Amin. Nah, itu penting. Itu tadi menurut Bapak itu kan mungkin karena perbedaan latar belakang mungkin yang dia Sutara, dia Sebara, apa segala macam itu kan. Nah, mungkin itu masuk akal. Apakah mungkin juga Pak karena latar belakang pekerjaannya dia? Sebenarnya isu soal karena wilayah tadi itu tidak begitu. Oh gitu ya. Per kabupaten itu bukan isu itu yang menjadi mencuat sekali. Karena mungkin perbedaan latar belakang masing-masing dulu waktu berangkat dari Nias. Kan beda-beda pengalaman. Jangankan satu wilayah, satu kecamatan saja kan ada perbedaan di sana. Contohnya saja kita BNKP waktu berangkat dari Nias itu ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama saat kita beribadah di BNKP Laheba dan mungkin BNKP di Jemaat Mandehe, mungkin ada perbedaan. Nah, ketemu di sini, oh kok bisa beda ini ya? Ini kok beda ya? Jadi sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat perbedaan saja. Nah, jadi bisa juga karena latar belakang pendidikan tadi, bisa juga itu. Ya, ada yang bergerak di bidang bisnis, ada yang bergerak di bidang banyak hal. Nah, kadang-kadang ini juga akan membuat membentuk cara berpikir sendiri-sendiri. Nah, tapi sebenarnya itu perbedaan itu tidak begitu sulit kalau ini yang seperti sekarang tadi bisa duduk bersama lalu bisa melihat apa menjadi skala prioritas. Nah, tapi sebenarnya yang berat itu kan bisa duduk bersama. Kenapa? Maksud saya begini, harusnya kan ada trigger gitu ya, ada trigger. Kenapa harus duduk bersama? Apakah karena tujuan itu atau mungkin gitu Pak ya? Masuk akal sih, masuk akal nggak Pak? Kalau saya bilang masing-masing legowo gitu ya. Artinya bahwa ketika ada satu hal yang pengen disampaikan atau ada hal baru lah menurutnya dia, karena kan kalau saya perhatikan secara jujur sebenarnya kalau saya perhatikan ada bukan hanya di Gereja BNKB Jakarta sih ya, di tempat lain juga begitu, maksudnya satu organisasi ada orang yang betul-betul ketika dia bawa satu unek-unek atau hal gitu ya menurut dia bagus maka dia akan kekeh, jadi semua pengen mau gitu ya. Sama seperti yang tadi Bapak bilang, aspirasi itu kita gabungkan lah, kita cari skala prioritas. Mungkin itu kali Pak. Jadi artinya bahwa legowo lah. Artinya ada skala prioritas yang harus kita. Ya artinya sebenarnya kalau sudah ketemu dalam sebuah komunitas, maka masing-masing diri, masing-masing pribadi itu harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunitas itu. Ya kan? Karena maaf kata, kepentingan pribadi kita bersebelahan dengan kepentingan pribadi orang lain sebenarnya. Nah, sehingga dalam sebuah komunitas sebenarnya masing-masing pribadi tadi, masing-masing diri itu ya artinya yang diprioritaskan adalah komunitas ini semua. Nah, bukan arti juga pribadi. Bukan maksud juga jelek juga maksudnya, bukan. Tidak. Tapi kan ya karena banyak orang banyak jadinya ya. Jadi nggak bisa kita kerjakan dalam waktu yang sama semuanya. Nggak bisa. Makanya harus kita cari skala prioritas. Skala prioritas. Kalau semua bisa diakomodir nggak bisa. Tapi dicari menjadi skala prioritas yang bisa dilakukan secara bertahap. Itu. Kalau di Jakarta itu sudah sangat dinamikanya tinggi dan bagus lah menurut saya. Tinggal bagaimana terus ini diperjuangkan, dipelihara, terus itu persekutuan itu. Nah, lebih-lebih ini kita udah 1 tahun ini ya, kita di pandemi ini nggak ada ketemu. Selama tahun 2020 kita hanya kebaktian sampai tanggal 15 Maret ya. Nah, mulai tanggal 22 Maret minggu itu sampai tanggal 29 Desember baru kita kebaktian di Advent pertama. Itu pun kita bagi hanya 2 lingkungan setiap pertemuan. Dan itu hanya kita lakukan Advent pertama, 2, 3 dan 4. Setelah itu stop lagi sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan
ya ini ada kesempatan ke kita untuk bisa beribadah. Tapi saya pikir-pikir BNKP Jakarta harus bisa melangkah ke depan, karena kemungkinan kita tidak bisa kembali normal seperti dulu. Oleh karena itu kita mesti harus berinovasi sedikit ya, untuk membuat langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau bertemu dalam jumlah banyak seperti kita kebaktian dulu 300-400 orang, kita dibatasi dengan prokes ini. Nah, Cari masalah lagi kita. Nah, oleh karena itu ya seperti apa yang dilakukan pemuda inilah. Podcast ini kan, ini salah satu wadah, salah satu cara untuk pelayanan. Betul. Nah, karena kalau kita paksa untuk seperti sebelum pandemi, kayaknya sulit nih ke depan ini. Jadi gereja harus menjadi gereja digital sekarang ya. Nah itu, kalau betul. Kalau kita bisa kalau kita gabung banyak diusir kita. Betul. Tapi bisa aja mungkin nanti kalau contohnya kayak di Bali itu kan semua gereja lah yang mengalami. Artinya bahwa ketika persembahan gitu ya, itu semua gereja, bukan hanya gereja. Mungkin pakai barcode kali Pak ya, ketika mestinya ya kan, dan itu karena dulu sebenarnya sebelum pandemi itu udah ada Pak sebenarnya di gereja-gereja lain ya, cuma sebagian kita menganggap itu bukan kebutuhan. Ya, itu tapi setelah di pandemi ini salah satu barcode QR itu menjadi kebutuhan di gereja. Dan mudah-mudahan ini kita bisa Pak Jos itu pembina pemuda juga sering usul kayak gitu. Mestinya kita sudah punya itu, sehingga memudahkan warga jemaat juga untuk melakukan dukungan-dukungan pelayanan gitu. Betul, gitu Pak. Oke, mungkin mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana gitu. Iya. Mungkin pelan-pelan gitu. Oke Pak. Gimana Pak menurut Bapak mengenai Kompa BNKP Jakarta? Nah, ini juga luar biasa menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini ada perjumpaan. Ada yang punya pengalaman khas yang lahir dari Nias, ada yang lahir di Jakarta, tapi mereka bisa bersama. Bisa mereka lakukan. Contoh itu saya lihat si Berlian yang lahir di Jakarta bisa komunikasi banyak, dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya memang Pak sebelumnya memang ada isu, tapi sebenarnya nggak ada. Makanya setelah teman-teman yang baru ini kan masuk, ya kita komit itu nggak ada. Itu hanya ada di benak doang. Makanya sampai sekarang nggak ada. Iya, saya lihat nggak ada perbedaan tuh. Ini luar biasa, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini kalian masih bisa duduk bersama walaupun tidak sebanyak yang dulu. Karena kalian juga, saya tahu kalian batasi diri, komplek gereja kita juga membatasi seperti itu. Tapi ini luar biasa ya. Di tengah-tengah justru saya lihat ya, ini memang luar biasa Tuhan menciptakan. Semakin ditekan semakin banyak akal gitu ya. Semakin banyak di tantangan ini. Oleh karena itu saya himbau itu pemuda jangan cepat mengeluh lah. Ternyata silakan ini ambil peluang di pandemi ini untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan, rupanya ada tekanan ini baru lari semua mempercepat langkahnya ya. Jadi penting juga ini. Perlu juga dikasih, ini kan COVID ini pelajaran gitu. Tuh. Jadi kayaknya Tuhan ini perlu dikasih pelajaran mana ini santai kali. Ini sekali itu udah semua sudah bergerak. Ini luar biasa. Jadi menurut saya inilah sisi positif dari pandemi ini. Di samping kita juga perlu tetap menjaga protokol kesehatan itu ya. Tapi artinya di tengah-tengah situasi yang sulit itu, anak-anak Tuhan itu, pemuda-pemuda gereja itu mampu eksis gitu. Itu yang luar biasa menurut saya. Betul. Saya lihat itu pemuda. Berarti di dalam penderitaan ada sisi ininya, ada sisi baiknya. Baiknya. Gitu. Karena justru penderitaan dan ketakutan itu mempercepat dia untuk lebih mandiri gitu. Karena ada teman kami bilang Pak, ini pandemi tapi saya bisa beli laptop baru. Itu sisi positifnya kan. Jadi rupanya di tengah-tengah tekanan itu dia punya berpikir ya, mempercepat dia berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa lakukan. Jadi sebenarnya ya di sisi kita takut, tapi kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan berpikir lebih cepat apa yang bisa dilakukan di masa pandemi. Jadi kalau pemuda saya lihat di Jakarta itu interaksi mereka persekutuan sudah cukup bagus. Hanya mungkin karena masing-masing tingkat kesibukan di Jakarta kan beda dengan yang di gereja-gereja di kita di Nias. Ya, kalau di Nias
pulang kerja sore itu malam nggak ada aktivitas. Pak, ada satu lagi yang iya, perlu saya tanya. Ketua Komisi Pemuda BNKP 2,5 tahun masa periode, setuju nggak Pak? Oh, karena dia sudah masuk dalam struktur, maka mesti dia harus ikuti apa itu periode pelayanan itu. Itu artinya pemuda itu kalau sudah dikatakan pemuda BNKP, dia pasti sudah masuk dalam struktur. Jadi diikuti saja itu. Mungkin yang perlu di manajemen, contoh karena Jakarta ya beda dengan di Nias ya pemudanya. Jakarta tingkat kesibukan tinggi ini. Nah, bagaimana pemuda apa namanya ya membuat divisi, beberapa divisi. Nah, jadi mungkin ini yang terus di roker kepengurusannya tidak bisa kita kan SK pengurus kan dari BPMR. Nah, sementara ketua komisi juga sudah masuk anggota majelis, tidak bisa kita yang bisa kita rolling itu divisi-divisi ini. Nah, sesuai dengan talenta masing-masing kan. Bisa 2 tahun kamu megang divisi ini. 2 tahun itu. Menurut saya juga itu penting. Tapi sebenarnya yang saya tanya tadi itu ketuanya Pak. Nggak bisa. Tapi gini Pak, maksud saya begini, kami punya alasan gitu ya. Bukan hanya masalah alasan kesibukan. Rata-rata begitu ya, rata-rata di BNKP Jakarta ini kadang-kadang kan mereka memilihnya itu bukan karena voting atau apa begitu Pak. Ya saya tunjuk aja nih Pak. Kamu ya, bagaimana? Bagaimana tanya tolak? Kita banati. Enggak juga, karena itu yang saya bilang tadi, di antara pemuda itu mesti ada yang menjadi figur mereka yang bisa, yang tertua di antara mereka. Tapi sebenarnya gini Pak, kembali lagi, memang ini udah lama ini kami cetuskan kan. Oke mungkin ya pada saat belum menikah, gitu ya. Saya pikir masih oke kali ya, masih oke ketika gabung nongkrong dengan pemuda. Saya bukan bilang saya nggak mau gabung dengan pemuda karena saya udah nikah, enggak. Cuma pasti ada perbedaan Pak. Perbedaan apalagi yang dipikirkan beban pasti nambah begitu ya. Itu satu. Kemudian ini masalah titik jenuh pasti Pak. Nah makanya saya bilang sebenarnya yang penting di situ Pak Ketua itu ada kaderisasi. Di sini penting kaderisasi itu, bahwa tidak semua itu harus dilakukan oleh. Betul. Jadi kaderisasi ini, pendelegasian tugas ini ke beberapa orang divisi, nah, itu penting. Nah, jadi sebenarnya kalau usul Pak Ketua bisa nggak hanya 2 tahun setengah periode itu, nggak bisa karena itu aturannya dari sinode. Tapi adanya juga aturan tadi itu dibuat, mungkin bisa kali. Tapi akhirnya nggak mungkin ada dispensasi di Jakarta karena aturan itu dibuat secara universal kan. Nah memang harus seperti itu berlaku untuk seluruh BNKP supaya itu keseragaman. Nah, cuman menurut saya yang perlu disiasati adalah pembagian tugas dan pengkaderan tadi. Contoh, ada pertemuan event. Tidak harus mesti ketua yang harus turun ke sana, yang mewakili BNKP Jakarta divisi ini. Itu adalah mereka di sana adalah wakil BNKP Jakarta. Jadi gitu-gitu Pak Ketua. Gitu-gitu. Pasti kalau diminta itu dispensasi hanya 2 tahun setengah kepengurusan di Jakarta, bingung BNKP. Tapi itu Pak, maksudnya tuh saya nggak tahu ya apakah sebelum kami juga mengalami hal itu. Tapi jujur memang saya sendiri mengalami hal itu. Artinya bahwa secara pribadi saya melihat teman-teman yang sekarang pengurus sekarang, mereka bisa, maksudnya tuh mereka bisa memimpin, mereka mau gitu ya, mereka bisa. Cuma kan kadang-kadang mereka berpikir bahwa ya saya kan bukan ketua gitu kan. Yang sebenarnya kan kalau pelayanan mah terserah mau posisinya apa atau jabatannya apa itu kan. Kalau mau melayani aja kan. Cuma ya ada di sisi lain bahwa enggak dong,
saya bukan ketua, saya nggak bisa nggak bisa terlalu maju lah begitu. Itu sebenarnya. Nah, jadi mungkin kita siasati saja itu pembagian jobnya. Kalau ini maka bagian ini yang mana. Jadi tinggal itu pembagian itu, dan pembagian job itu harus jelas dia, jelas ya. Dan itu pembagian itu kita sepakati bersama oleh seluruh peserta pemuda kan. Divisi ini menangani ini, divisi ini menangani ini. Dan ada level di mana mereka bisa langsung memutuskan. Dan ada level di mana yang memutuskan harus pengurus harian. Nah itu. Ya. Kedepannya kalau memang mau demokratis memilihnya untuk periode 2022 ke 2027, boleh. Yang memilih ketuanya kita himpun semua pemuda. Jadi lebih bagus begitu, Pak. Karena kalau yang selama ini langsung dijegal, langsung dijegal. Yang mudah-mudahan ke depan bisa berubah lah. Maksudnya tuh buat sistem, dan sistemnya seperti itu dimungkinkan. Karena pemuda kan punya basis. Kan ada komisi yang tidak ada basis. Nggak ada. Diakonia contohnya. Kayak komisi diakonia, kayak komisi KPPAG sama kita nggak ada. Jadi sementara pemuda, perempuan, KPA, Bapak, lansia, ada basis, ada anggotanya. Jadi pemilihan ketua bisa sangat mungkin, bahkan itu yang dianjurkan. Tapi biar ya ada saja belajar demokrasi mungkin. Oh iya, bisa. Iya, bisa. Kita dari BPMJ bisa mendampingi pemilihannya, bisa gitu sama-sama ya. mungkin kan itu. Oke, Pak Pendeta. Bagus itu. Sebelum kita selesaikan, Baik, Pak, Pak Ketua. Mungkin ada pesan gitu, Pak, ke teman-teman pemuda gitu. Karena sekarang itu sebagian teman-teman pemuda yang terdampak pandemi ini. Sebenarnya semua terdampak juga, Pak. Cuma memang ada yang langsung terdampak itu ya pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Dan bahkan ada teman-teman yang udah balik ke Nias gitu kan, karena ya mungkin perusahaannya memang agak goyang gitu, Pak. Ya mungkin ada pesan dari Pak Pendeta, silakan, Pak. Iya, memang Pak Ketua, 1 tahun ini berjalan, kita lihat ini ada banyak dampak yang sangat luar biasa ya, terutama bagi adik-adik pemuda yang sebagian kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi ini. Tapi di sisi lain juga saya berpikir ternyata pandemi ini memaksa semua pihak untuk lebih cepat beradaptasi dengan dunia digital ya, termasuk gereja kita kan. Betul. Dulu mana pernah ada diprogramkan itu, tapi dengan pandemi ini dipaksanya dia harus melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada banyak orang juga yang justru di masa pandemi ini dia punya peluang-peluang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, oleh karena itu pesan saya untuk pemuda sementara di suatu situasi yang sulit ini, apapun pekerjaan itu, baik kecil, sedang, besar, itu kerjakan dulu itu sungguh-sungguh, sembari mencari peluang-peluang yang lain. Menunggu kita ini sudah mulai, nanti kalau sudah semua sudah berdamai dengan pandemi ini, nanti udah tinggal mempercepat kita berkembang. Jadi pesan saya dulu untuk adik-adik pemuda, pekerjaan apa yang sudah dilakukan hari ini, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus pernah berpesan, siapa yang setia melakukan perkara-perkara kecil, dia akan diberi dan dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Itu luar biasa. Jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dulu ya. Ingat, pemuda Jakarta rata-rata 15-10 tahun ke depan menjadi pemimpin-pemimpin di kepulauan Nias, di 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi tempalah dirimu di kota Jakarta yang dinamikanya sangat tinggi, dan setelah itu jadi berkatlah di mana-mana. Itu pesan saya ke teman-teman pemuda. Oke, Pak Pendeta. Oke, teman-teman pemuda, itulah tadi pesan dari Pak Pendeta bahwa semua kita terdampak di pandemi ini. Cuma memang ada beberapa teman-teman yang terdampak mungkin parah begitu ya. Dan saya pikir kita tidak usah patah semangat di situ. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Hal sekecil apapun itu, pekerjaan itu kita kerjakan. Ya, artinya bahwa ketika kita mampu mengerjakan hal pekerjaan kecil, maka kita percaya bahwa kita akan juga diberikan pekerjaan yang besar ke depan. Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat semuanya. Dengan kondisi saat ini semuanya terdampak, tetapi
intinya bahwa bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Oke, saudara Pak Pendeta, terima kasih waktunya. Terima kasih. Dan mungkin ke depan kami akan undang Pak Pendeta lagi dengan tema yang berbeda. Sangat bisa. Oke, terima kasih dan sampai sekarang video ini, dan semoga teman-teman bisa suka video ini. Kalau ada mungkin hal-hal yang perlu disampaikan juga ke Pak Pendeta atau ke kami, boleh di komen di bawah dan kita akan bahas, kita akan jawab melalui admin YouTube kita nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Amin.